Alkisah, seorang datuk berdiam di sebuah tempat yang sekarang letaknya kira-kira di sekitar Labuhan Ruku, di daerah Asahan. Datuk ini mempunyai seorang putri yang sangat cantik parasnya. Putri ini sedang meningkat remaja. Pada suatu hari berlabuhlah sebuah kapal dari kerajaan Pagaruyung di bandar tempat daerah kekuasaan datuk tersebut. Konon habarnya Labuhan Ruku yang sekarang masih merupakan sebuah pelabuhan yang besar pada masa itu. Kapal yang ditumpangi Raja Pagaruyung itu bernama Gajah Ruku, dan itulah, konon sebabnya tempat itu sekarang bernama Labuhan Ruku, pelabuhan tempat berlabuhnya kapal Gajah Ruku. Raja Kerajaan Pagaruyung, ketika melihat kecantikan puteri datuk itu, langsung menyampaikan pinangannya kepada datuk untuk mempersunting puteri menjadi istrinya. Puteri ini tidak sembarang puteri, lalu ia berkata pada ayahandanya, "Ayahanda, ampun Anakanda, sampaikanlah kepada Raja Kerajaan Pagaruyung itu bahwa Anakanda berkenan akan dia, dan terimalah pinangannya. Tetapi katakan pula, teruskanlah pelayarannya, tambahlah pengalaman dan pengetahuan di negeri orang. Anakanda tetap menanti, kelak bila ia berlabuh kembali di bandar kita ini, barulah diresmikan Anakanda diperistrinya." Dengan perasaan takut, disampaikanlah oleh datuk tersebut akan pesan anaknya. Raja yang baik hati itu tidaklah murka, tetapi menyambut baik usul puteri itu. Maka ia pun meneruskan pelayarannya. Sementara itu berlabuhlah pula sebuah kapal dari kerajaan Siak. Raja muda yang singgah itu jatuh hati pula pada sang puteri. Lalu datanglah pinangan dari sang raja muda. Alangkah cemasnya hati ayahanda dan bunda sang puteri, karena akan menerima pinangan tentu tak mungkin, akan menolak takut, karena raja yang datang itu termasuk raja yang ditakuti oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya. Lain halnya dengan puteri tersebut. Dengan tenang ia berkata pada ayahnya, "Terima saja pinangan itu ayahanda, dengan syarat teruskanlah dahulu pelayaran Baginda. Kelak bila Baginda kembali perkawinan akan dilangsungkan." Datuk yang kebingungan itu pun menerima usul puterinya, kemudian mempersembahkan jawabnya pada Raja Muda Kerajaan Siak. Baginda tidak murka, malah menerima usul tersebut. Baginda pun meneruskan pelayarannya. Beberapa bulan kemudian, sampai pula kapal besar dari sebuah kerajaan yang diduga datang dari daerah sekitar Simalungun sekarang. Raja yang menaiki kapal itu segera jatuh hati pada puteri sang datuk. Seperti pinangan-pinangan sebelumnya, puteri dengan tenang jawab yang sama, dan ayahandanya menyampaikan pada Baginda Raja Muda. Baginda meneruskan perjalanan. Lewat beberapa purnama, tiba pula sebuah kapal seorang Raja Muda yang kurang jelas asal-usulnya. Raja Muda ini segera tertarik hati pada sang puteri. Sang puteri yang bijaksana memberi jawaban yang sama, dan Baginda pun meneruskan pelayarannya. Sementara itu alangkah cemas hati ayahanda dan bunda sang puteri yang dengan perasaan gelisah menunggu ketibaan keempat kapal-kapal raja-raja muda yang pada suatu hari tentu akan berlabuh di pelabuhan. Berdoalah mereka siang dan malam agar diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa untuk mengatasi persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada suatu hari bermimpilah ayahanda puteri itu. Sebuah suara halus yang gaib berkata padanya, "Dengarlah cucuku, mandikanlah putrimu, sucikanlah dia dalam keadaan bersih, berdoalah bersama-sama semoga terjelmalah saudara-saudara yang sama bentuk dan parasnya si puteri." Maka datuk itu pun mengikuti nasihat yang didengarnya dalam mimpinya. Dengan takdir Allah, terjelmalah 3 orang puteri yang sama benar, tidak berbeda sedikit pun dengan puteri yang asli. Hanya dalam satu hal saja puteri-puteri itu berbeda. Puteri yang asli suka makan segala makanan baik nasi, daging sayur dan buah-buahan. Puteri yang kedua hanya suka makan daging, puteri yang ketiga hanya suka makan buah-buahan dan puteri yang keempat hanya suka makan sayuran. Pada suatu malam bermimpilah datuk sekali lagi. Berkatalah suara gaib yang didengarnya dulu, "Cucuku, kalau Raja Muda Pagaruyung tiba di pelabuhan, dan ia datang mempersunting puterimu, berbuatlah bijaksana. Serahkan puteri yang suka makan segala makanan pada Baginda. Kalau sampai pula Raja Muda Siak, serahkan puteri yang suka makan buah-buahan padanya untuk dipersuntingnya. Puteri pemakan daging serahkan pada Raja Muda berikutnya, dan puteri pemakan sayuran serahkan pada Raja Muda yang terakhir sampai di pelabuhan."
Semoga puteri-puteri cucuku berbahagia. Ketika sampailah raja-raja muda di pelabuhan, disambutlah oleh datuk dan rakyat daerah itu, dielu-elukan kedatangan mereka. Dikerjakan dan dilaksanakan oleh ayahanda sang puteri seperti apa yang dipesankan dalam mimpinya. Setelah selesai perkawinan Raja Muda Pagaruyung dengan puteri asli, Raja Muda Pagaruyung yang bijaksana itu mendirikan kerajaan baru yang diberinya nama Tanah Datar. Disitulah ia memerintah dengan permaisurinya, si puteri asli. Demikianlah pula atas izin dan restu Datuk Raja Muda Siak membuka daerah baru yang diberi nama Lima Laras. Disinilah Raja Muda Siak memerintah dengan permaisurinya, puteri pemakan buah-buahan. Raja Muda ketiga membuka daerah baru yang diberi nama 50, dan disinilah memerintah ia dengan permaisurinya, puteri pemakan daging. Raja Muda keempat membuka daerah baru yang diberi nama Pesisir, dan disinilah Raja Muda memerintah dengan permaisurinya, puteri pemakan sayur-sayuran. Keempat kerajaan ini kemudiannya bersatu menjadi satu kerajaan yang besar kuasanya yang bernama Kerajaan Empat Suku. Sekarang kalau kita pergi ke daerah Barubara, kita masih menjumpai daerah-daerah yang bernama Tanah Datar, Lima Laras, 50 dan Pesisir. Menurut cerita orang tua-tua, nama-nama itu adalah nama peninggalan sehubungan dengan kerajaan empat suku yang